Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya mau melanjutkan video dari pembuatan komputer based test pada aplikasi e-learning atau pembuatan penilaian KD3 dan KD4 yang saya buat sebelumnya. Jadi video ini nanti saya bikin per part. Di sini tadi saya sempat membuatnya atau beberapa hari sebelumnya saya sempat membuatnya. Ternyata ketika saya buat terjadi gangguan jaringan. Nah, misalnya kalau terjadi gangguan jaringan, terus kita mau lanjut membuatnya atau melanjutkan pekerjaannya kita. Nah, kita tinggal pilih menu yang bagian ini nih, Edit CBT. Di sini kelebihan dari pembuatan soal komputer based test tadi itu di bagian pengaturannya yang kita buat tidak aktif. Nah, tadi kan saya buat di sini tidak aktif. Nah, kalau kita buat tidak aktifkan ujian, jadi siswa belum bisa melakukan ujian. Nah, kita nonaktifkan terlebih dahulu supaya siswa tidak bisa mengisinya. Kalau siswa telah mengisinya, kita tidak bisa melakukan edit soal lagi. Nah, saya lanjut di bagian buat soal. Nah, di sini tadi sempat saya buat beberapa soal, tapi karena jaringannya nge-lag, jadi soal tersebut tidak sempat tersimpan. Nah, di sini jadi simpannya itu bukan ada control save-nya, tidak ya, jaringan yang menyimpan file yang kita buat tersebut. Nah, jadi saya lanjut di sini untuk persamaan matematikanya. Nah, di sini saya mau buat integral yang tidak pakai batas. Integral 2x pangkat 2. Untuk pangkatnya kita pilih yang bagian superscript ini. Jadi 2x pangkat 2. Nah, itu soalnya. Ini walaupun bentuknya di sini acak kadul, insya Allah hasilnya nanti di sebelah sini bagus kok. Nah, setelah pembuatan soal seperti ini, kita tinggal mengisi option-optionnya. Nah, optionnya itu hasilnya kan dari 2x pangkat 2, kalau kita integralkan itu hasilnya 2/3. Nah, kalau mau buat pernya 2 per itu, jadi kita pilih yang bagian ini nih, pecahan. Jadi 2/3 x. Terus kita pilih pangkatnya. Ini pangkat 2. Nah, maaf, pangkat 3. Terus karena tidak pakai batas, jadi di sini ditambah C. Baru kita oke. Sama ya. Nah, kayak gini. Jadi 2/3x tambah C. Nah, rata-rata kan kalau soal matematika itu optionnya sama-sama. Nah, mirip-mirip, bukan sama nih. Supaya tidak terlalu banyak mengulang soal, kita tinggal copy ini. Kita blok dulu, baru Ctrl C. Di sini kita paste dengan Ctrl V. Ctrl V. Nah, ini tinggal ulang saja nih. Sebenarnya ada menu paste di sini, tapi saya belum coba. Kita coba ya. Ini paste. Nah, ini. Jadi kalau kita paste, dia memunculkan lagi dialog box. Nah, di sini kita Ctrl V. Nah, ini muncul kayak gini nih. Baru kita oke. Jadi sebenarnya Ctrl V itu lebih bagus supaya tidak perlu kerja 2 kali. Jadi langsung Ctrl V saja kan. Baru kita edit di sini nih. Ini kan option B-nya harus beda dengan option-option yang lain. Nah, cara mengeditnya kita blok equation-nya, baru pilih math equation. Nah, di sini kita edit. Misalnya jadi 3/2. Ini video yang ini atau cara yang ini sudah saya jelaskan di video part 1
Ini saya ulang jelaskan karena ini tidak tersimpan di e-learning yang saya gunakan kali ini. Jadi saya buat ulang, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Bapak Ibu yang mau skip bagian ini boleh juga kok. Mungkin kelemahan dari video yang saya buat ini karena saya malas mengeditnya. Nah, jadi ini kan saya ubah jadi 3/2. Ini seperti dengan equation di Word, tidak terlalu menyulitkan kok. Nih, saya pilih 1/2. Kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal pilih kunci jawabannya karena kunci jawabannya saya taruh di bagian A. Ini tinggal pilih di sini A. Kalau Bapak Ibu taruh kunci jawabannya di option yang lain, tinggal pilih optionnya saja kan. Terus bobot nilainya. Ini bobot nilai Bapak Ibu guru sudah tahu kok. Misalnya kalau soalnya ada 10 nomor, terus skor total itu adalah 100, berarti bobot nilai untuk soal ini 10, dan seterusnya. Nah, untuk lanjut soal berikutnya, kita tambah soal saja. Nah, kayak gini nih. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Di sini saya membuat soal benar salah. Nah, untuk soal benar salah ini, optionnya ya cuma 2, benar atau salah. Jadi, pernyataan yang diberikan itu adalah soal yang diberikan itu dalam bentuk pernyataan. Misal, vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Nah, ini jawabannya bisa benar, bisa salah. Terus kalau untuk menentukan jawaban benarnya kita tinggal pilih. Ini benar. Nah, kalau misalnya jawabannya salah, ya kita pilih salah. Bobotnya ya terserah Bapak Ibu lagi. Nah, soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 3, kita pilih menjodohkan. Nah, ini saya buat yang gampang saja. Jadi, instruksi yang diberikan di dialog box ini, jodohkanlah antara soal dan jawabannya. Ini instruksi yang sederhana saja. Saya buat soal yang mudah. Misalnya 2 ditambah 4. 7 dikurang 5. Terus 8 ditambah 3. 9 dikurang 7. Atau 3 ditambah 6. Nah, terus kita isi jawabannya di sini. Ini 6. Ini 2. 11. Ini 2 juga. Ini 9. Nah, ini bentuk soalnya. Untuk preview bentuk soalnya nanti kita lihat di bagian akhir ya. Setelah kita buat semua bentuk soalnya. Terus, bentuk soal yang berikutnya. Short answer. Di sini short answer ini seperti isian singkat yang jawabannya itu mungkin hanya 1 kata atau 2 kata. Nah, misalnya yang gampang saja, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Saya lupa arahkan kursornya ke boxnya, ada text boxnya. Saya ulang, ilmu yang mempelajari tentang hewan
Nah, saya tambahkan di sini cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan disebut, nah ini titik-titik-titik. Nah, di sini jadi sistem jawabannya itu menggunakan algoritma string matching. Jadi string matching itu dia menyesuaikan tulisan yang kita berikan. Misalnya ada beberapa kata, jadi dia mencari apakah bentuk kata tersebut yang menyusun kalimat itu memiliki kesesuaian dengan jawaban siswa. Nah, kalau misalnya satu kata saja, jadi dia melihat tulisan seperti ini saja. Kan jawabannya adalah zoologi. Jadi dia mengamati huruf, dia juga mengamati susunan huruf, mengamati susunan kata dan jumlah katanya, seperti itu. Jadi ini dia tidak mengambil eksak, same atau sama persis, dia melihat kecocokannya saja. Kalau sudah ada kecocokan dari jawaban siswa dengan kunci jawaban kita, nah itu bisa dianggap sebagai jawaban benar. Nah, seperti itu. Saya lanjut di soal terakhir. Di jenis soal terakhir itu esai. Kalau esai ini jawabannya bisa panjang. Umumnya kalau soal seperti ini mungkin soal teks bahasa Inggris yang disuruh membuat kalimat dalam bentuk invitation atau caption. Jadi misalnya saya ambil soal bahasa Inggris, give some caption from picture below. Di sini untuk menambahkan gambarnya kita klik di sini gambar. Nah, kita cari gambarnya. Bagusnya itu kita unggah saja. Choose file. Misalnya saya ambil gambar yang ini saja ya, hukum Ohm. Baru kita atur info gambarnya. Di sini mungkin kita isi sini 400, di sini 600. Baru kita oke ya. URL-nya hilang. Jadi kalau seperti ini, kalau URL-nya hilang, jadi kita setelah memilih gambar, kita kirim dulu ke server. Setelah dikirim ke server, nanti gambarnya muncul di info gambar seperti ini. Nah, ini kalau kita mau atur lebar sama tingginya itu tinggal diatur saja. Ini kayaknya tidak sesuai atau anunya ya. Ini kayak terlalu tinggi kah? Kita misalnya buat 160. Nah, ini. Nah, baru kita oke. Ini karena gambarnya ada di samping, jadi saya enter dulu supaya gambarnya di bagian bawah. Nah, terus untuk kunci jawaban esai, Bapak Ibu, kalau di CBT e-learning itu tidak memberikan kunci jawaban. Jadi kunci jawaban atau jawaban siswa itu Bapak Ibu periksa sendiri. Jadi ini tidak secara sistematis kalau untuk soal esai. Nah, seperti itu saja. Setelah itu kita lanjut di sini. Misalnya Bapak Ibu atau teman-teman guru sudah membuat soal. Terus soalnya itu kita upload di salah satu kelas. Nah, misalnya kelas yang Bapak Ibu mau buat di soal berikutnya, misalnya ini 11 Al-Furqan, itu kita mau buat lagi di 11 misalnya An-Nahl. Nah, Bapak Ibu tidak usah lagi membuat soal ujian seperti ini, Bapak. Dari bank soal madrasah saja langsung ambil soalnya. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah bentuk
impor soal, jadi soal yang diberikan itu baiknya dalam bentuk kalimat saja, kata-kata, sehingga untuk soal yang berbentuk persamaan-persamaan begitu, baiknya Bapak Ibu ketiknya di sini saja. Kalau soalnya yang bentuk kata-kata saja, isian singkat, itu baiknya dibuat di sini. Nah, ini kita download dulu template-nya. Nah, ini template-nya, kita buka. Ini sedang membuka ya, kita tunggu. Nah, ini filenya setelah terbuka di sini karena kita unduh, jadi filenya dalam bentuk protected view. Untuk mengedit, kita enable editing. Nah, di sini bentuk soalnya itu dalam bentuk short answer atau isian singkat. Jadi sebenarnya soal untuk yang menggunakan template ini baiknya memang untuk soal-soal yang isian singkat. Nah, option-optionnya di sini sudah ada dalam tabel seperti ini. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Jadi di sini kunci jawabannya yang diterima itu adalah dalam bentuk huruf besar ya. A, B, C, D, E. Terus di sini option-optionnya ini ya. Nah, kalau untuk yang pilihan ganda tapi jawabannya itu dalam bentuk persamaan. Nah, ini agak sulit membuat ke dalam template-nya ya. Jadi ini cocoknya soal untuk pilihan ganda yang jawabannya itu short answer. Tidak bisa dalam berbentuk gambar atau equation. Nah, jadi itu untuk template soal. Nah, kita kembali ke bagian CBT-nya. Nah, kalau sudah membuat soal seperti itu, kita simpan dan tutup. Nah, baru kita lihat dulu di pengaturan ujian, kita nonaktifkan ini, karena ini aktif kembali. Kita simpan dan tutup. Nah, baru kita oke. Nah, setelah tersimpan seperti ini, kalau Bapak Ibu mau melihat simulasi ujiannya, Bapak Ibu tinggal klik yang bagian bawah ini, yang backgroundnya kuning, terus kayak berbentuk refresh. Nah, ikonnya namanya itu adalah simulasi ujian. Ini. Nah, untuk soal nomor 2, ini soal nomor 3. Ini soal nomor 2, jawabannya kan benar. Terus selanjutnya, ini yang benar mencocokkan. Jadi di sini soalnya 2 tambah 4, kita drag saja yang ini. Oh, ini kayaknya kalau preview soalnya itu kayaknya tidak bisa diangkat-angkat ya. Kayaknya tidak bisa diangkat ya bagian yang ini. Nanti mungkin di bagian siswa yang bisa angkat. Ini juga jawabannya kita tidak bisa mengisi karena ini bentuk soal preview, jadi siswa saja yang mungkin nanti bisa isi. Nah, ini juga gambarnya tidak kelihatan karena mungkin di bagian siswa nanti yang bisa isi. Nah, jadi itu saja untuk pembuatan soal. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Bapak Ibu bisa terbantu dalam pembuatan soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.